Shalom. Shalom. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Mari kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian lebih dalam ku menyembah. Biarlah melalui pujian ini kita naikkan syukur kita. Kita mau menghampiri Tuhan dengan kuat kuasa darah-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah rayakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan
Sungguh kami rindu Tuhan menyembah-Mu lebih lagi, memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah Engkau lembutkan setiap kami, sehingga pujian kami boleh menjadi dupa, menjadi korban yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Menjadi korban yang bau-baunya menyenangkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami siap berjumpa dengan Engkau Kristus, melalui pujian yang kami naikkan, melalui firman yang akan kami dengarkan, dan sakramen yang akan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom. 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 Allah itu baik, amin. Haleluya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, Engkau Tuhan, haleluya, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita mau katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, haleluya. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi Hosana, 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 haleluya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Buat oma opa yang gerah ya. Tapi kita mau tetap bersemangat, amin. Kita mau katakan nyanyi glory. Kalau oma opa yang mau duduk silahkan. Kita mau bebaskan hati kita, sehingga kita boleh menghadap Tuhan dengan penuh sukacita. Ketika naikkan pujian ini kita tengok kiri kanan ya. Kita mau katakan nyanyi glory. Haleluya. Yuk kita memuji Tuhan bersama. Pujiannya mengatakan mari kita nyanyi glory ke Tuhan. Haleluya. Nyanyi glory
kebaikan Tuhan, amin. Amin. Bapak Ibu, saya mohon izin buka jas ya, kayaknya gerah. Saya mohon izin bagi Bapak Ibu supaya juga bisa membebaskan kita. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita, padahal saya tadi pikir AC-nya kenceng. Saya takut kena AC gitu, tapi ketika memuji Tuhan, wah rasanya hangat. Mungkin Roh Kudus yang menolong kita semua, amin. Haleluya, nyanyi glory, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya, mari kita bebaskan hati kita, kita bebaskan roh kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya, kita mau memuji Tuhan kita dengan segenap hati kita. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan ayo sama-sama kita serukan. Mari serukan, hey serukan, hey bagi Sang Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita, Bapak Ibu-ibu, Bapak-bapak, semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mohon maaf ya. Mari kita naikkan pujian bersama-sama bahwa sungguh Tuhanlah kekuatan kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
hadir Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah setiap pergumulan kehidupan kami, Engkau Allah yang setia. Dan biarlah pujian ini Tuhan menjadi doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami memiliki Engkau Allah yang besar. Dan biarlah pujian ini boleh menjadi doa kami memasuki bulan Agustus ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dan saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Segala puji dan hormat milik-Mu ya Tuhan. Apa yang sudah kami buat, kami kerjakan, kami naikkan syukur kami lewat pujian, kiranya berkenan kepadamu. Ampuni kami ya Bapa bila kami salah di dalam berkata tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa bila kami tidak melakukan sesuai segala dengan rancangan Tuhan dalam hidup ini. Bapa, inilah kami akan mendengar firman-Mu, kiranya buka hati dan pikiran kami supaya apa yang kami dengar bisa memberikan dampak dalam hidup ini, memperbaiki hubungan keluarga dengan sempurna. Kiranya Tuhan sendiri yang tuntun kami, beri hikmat dan urapan Tuhan boleh mengalir di dalam kami dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Dalam nama Yesus kami mesambut firman-Mu dan kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom. Puji Tuhan kalau kita masih punya kesempatan untuk dapat berbakti. Karena enggak semua orang punya kesempatan itu. Ada waktu tapi ternyata enggak bisa datang. Bisa datang tapi enggak bisa berbuat banyak. Nah,
Tapi kalau kita bisa melakukan ini, di saat kita bisa memuji Tuhan, pujilah dengan serius. Pujilah dengan betul. Saya tahu Tuhan senantiasa memperhatikan hati kita kepadanya. Nah, hari ini saya mau bicara tentang bagaimana membangun relasi dengan keluarga. Kalau bulan lalu kita sudah bahas membangun relasi kepada Tuhan. Karena kita tahu kalau kita mau mendapatkan hari depan, kalau kita memperoleh hari depan yang luar biasa yang dijanjikan Tuhan. Tujuan kita cuma dua di dalam dunia ini, dalam hidup kita ini. Yang pertama kita memperoleh kerajaan Allah atau surga yang kita kenal. Surga yang kita miliki bukan surga yang biasa, tapi surga yang kekal. Betul-betul kehidupan yang kekal, yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kadang-kadang orang tidak tahu apa sih damai sejahtera dan sukacita yang Allah punya di dalam kerajaan surga. Apakah sesuai dan sebanding dengan damai sejahtera dan sukacita yang ada di bumi ini? Kadang-kadang kita merasakan sudah damai, sudah senang, sudah sukacita di bumi ini. Untuk apa kita tinggalkan dunia ini? Itu banyak pemikiran-pemikiran yang ada dalam dunia ini seperti itu. Tapi saya mau bilang sekali lagi, damai sejahtera dan sukacita di dalam kerajaan Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Nah, itu satu sasaran kita mendapatkan itu. Yang kedua, kita mendapatkan sukacita dan sejahtera bukan saja di surga. Tapi kita bisa menarik surga di dalam kerajaan Allah di dalam dunia ini. Kita bisa merasakan kasih Tuhan, kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan di dalam dunia ini. Bahkan kita juga bisa mendapatkan segala-galanya berkat Tuhan. Itulah hidup yang didambakan banyak orang. Orang hanya punya sesaat, orang hanya mempunyai mungkin damai di dalam dunia ini, tapi tidak punya berkat. Atau orang punya berkat, tapi tidak punya damai. Sebaiknya kita punya berkat dan damai. Itu yang kita harapkan. Kita bisa mendapatkan banyak hal. Kita bisa memberkati banyak orang. Kita bisa melayani banyak orang. Kita bisa berbuat banyak orang. Karena Tuhan punya tujuan. Bukan kita saja. Tuhan punya tujuan. Agar kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan bukan hanya kepada Abraham. Abraham, Ishak dan Yakub. Itu melambangkan satu garis yang betul-betul istimewa. Bukan hanya Abraham doang selesai. Tidak. Abraham, Ishak dan Yakub ini melambangkan kekekalan Allah. Itulah berkat dan keberadaan Tuhan di dalam diri manusia. Mari kita mau renungkan. Kalau kita sudah bisa membangun relation sumber berkat itu. Sumber damai itu. Sumber sejahtera itu. Yaitu Tuhan. Kita juga harus membangun sumber damai dan sejahtera di bumi ini. Itu melalui keluarga. Makanya dua hukum yang Yesus katakan. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan pikiranmu. Kasihi juga sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Seperti mata uang, sekiri dan kanan yang tidak bisa dicabut satu. Itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah itu sebabnya marilah kita mau membangun relation kita dengan Tuhan. Sudah kita lakukan bulan kemarin. Sekarang kita membangun relation dengan keluarga. Hubungan dengan keluarga. Dari situlah kita memulai berkat Tuhan mengalir keluar dari dalam kita. Nah saya mau mulai sebelumnya ini kita sudah tahu. Oke, kirain gak jalan lagi, mungkin puji Tuhan jalan. Nah, kita tahu di sini pendahuluan kita terdapat banyak rumah tangga Kristen yang tidak bahagia, banyak. Banyak rumah tangga Kristen yang ternyata tidak punya kebahagiaan sehingga akhirnya terjadi keretakan, bahkan kehancuran. Ada banyak penyebab, ada banyak masalah di dalam keluarga. Ada banyak persoalan-persoalan yang muncul di dalam keluarga, betul. Makanya saya inginkan kasih tahu kita sama-sama di dalam membangun keluarga, bapak dan ibu.
Kita harus memahami beberapa hal. Itu sebabnya mengapa hari ini kita membahas bagaimana relasi dengan keluarga kita. Hubungan dengan keluarga kita itu diperbaharui. Yang sudah mungkin mengalami yang namanya keretakan, mari kita coba balut keretakan itu. Dan kemudian kita perbaiki, bahkan jangan sampai terjadi kehancuran. Ketidakbahagiaan tersebut bisa disebabkan oleh masalah keuangan, finansial. Banyak berapa orang masalah keuangan yang membuat rumah tangganya berantakan. Karena gak cukup barangkali, atau mungkin karena finansial itu yang menekan keluarga. Sehingga mereka tidak bahagia. Itu sebabnya mengapa saya mau katakan, Tuhan memberkati kamu. Biarlah kita memulai dari diri kita, bahwa Allah memberkati kita. Jangan sampai finansial menghancurkan keluarga. Komunikasi, tidak ada komunikasi antara keluarga, itu juga bisa berbahaya. Seks, saya juga tulis di sini, berapa banyak itu yang terjadi kerusakan keluarga karena ini. Pekerjaan, terlalu banyak bekerja sehingga lupa dengan keluarga. Dari pagi sampai sore, sampai malam. Pulang gak pernah ketemu dengan keluarga dan anak-anaknya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin mertua, mungkin saudara. Ini perlu dipahami dengan baik. Masalah paling utama adalah karena mereka tidak hidup di dalam Kristus. Itu masalah penting. Kita sebagai suami atau sebagai istri, dua-duanya harus menekankan dirinya, harus tahu dan sadar bahwa kita hidup. Ketika kita hidup, kita sudah dibeli oleh Yesus. Kita sudah dibeli oleh Kristus. Kita sudah dibayar tunai. Dan kita tidak lagi hidup di dalam gelap. Tapi kita hidup di dalam terang. Kita hidup di dalam kasih dan karunia Allah. Kita ada di dalam tangan Kristus. Makanya dikatakan hidup di dalam Dia. Seringkali kita sudah lari dari hidup di dalam Dia. Makanya kita tidak mendapatkan sukacita dan damai sejahtera itu. Sesudah menerima Kristus, mereka tidak memperjuangkan kedekatannya dengan Tuhan. Kita tahu keselamatan kita gratis. Tetapi menjaga keselamatan di dalam hidupmu, tetap di dalam Dia, itu butuh pengorbanan. Marilah kita mau hidup dengan sungguh-sungguh di dalam Dia. Memperjuangkan kedekatan kita dengan Tuhan. Apakah kita gak berjuang untuk datang ibadah? Berjuang. Apakah kita gak berjuang ketika kita mau melayani Tuhan? Berjuang. Apalagi dikatakan kalau kamu mau melayani, saya belum aja tetapkan dengan peraturan keras. Yang mau melayani harus berdoa dulu. Sekian lama, harus latihan dulu. Kalau gak ikut latihan, out. Waduh. Saya cuma bilang aja sama Vicky, are you ready for yourself? Kalau gak ada orang akhirnya. Seringkali kita gak tahu, seringkali kita gak menyadari bahwa kita berjuang untuk berbuat dekat dengan Dia. Untuk berbuat sesuatu dekat dengan Tuhan, ada perjuangan. Bukan gratis lagi. Seenak udah, mentang-mentang kita udah diselamatkan semaunya. Pertahankan hidup kita ini untuk takut akan Tuhan. Nah, kita juga harus membangun relasi antar keluarga. Kita gak bisa keluarga kita gak dibangun. Kalau gak ada effort dari kedua pihak, laki-laki dan perempuan, suami dan istri, anak, semuanya. Harus ada effort untuk membangun relasi ini dengan baik. Nah, kita mau mulai. Gimana caranya untuk membangun relasi ini dalam keluarga? Yang pertama, hidup baru. Pak, bukankah saya sudah hidup baru? Betul. Waktu kamu menerima Kristus, kamu hidup baru. Meninggalkan yang lama, betul. Kamu mulai belajar bagaimana dulunya begini, dulunya begitu, sekarang tidak, betul. Ketika kamu membangun keluarga, saya mau bilang itu juga hidup baru. Makanya selamat menempuh hidup baru.
Ada ucapan seperti itu di dalam kartu ketika kita menerima berkat atau menerima ucapan dari seseorang pada waktu kita menikah. Kenapa? Karena kita akan membangun hubungan bersama, berdua, yang tadinya sendiri, sekarang berdua. Kamu tidak lagi kamu tidak lagi sendiri, tapi dua bukan lagi dua, tapi satu. Bingung-bingung kita kadang-kadang. Tapi itu memang fakta. Kristus tidak lagi memandang kamu dua, tapi satu. Itulah simbolik. Ketika punya anak, kamu tidak lagi tiga, tapi Allah tetap memandang kamu satu. Ketika kita punya anak, jadi dua anak kita. Ada 4, tidak. Allah tetap memandang kamu adalah satu. Keluarga yang ada orang tuanya, anak-anaknya. Di mata Tuhan, satu. Yang bertanggung jawab atas keluarga itu adalah suami. Maka sebab itu perlu kita sadari di sini hidup baru. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar. Ini kita mesti coba melenyapkannya. Membuangnya, karena itu membuat sakit hati. Kata-kata kemarahan, kata-kata kejahatan, fitnah, dan sebagainya. Itu membuat sakit hati. Mungkin kagak diungkapkan, mungkin gak dilawan oleh si istri atau si suami barangkali kalau istrinya bekerja dan suaminya kurang penghasilannya. Sehingga istrinya lebih dominan. Mungkin kata-katanya lebih keras, kasar. Suaminya mungkin sakit, tapi dia gak berdaya karena memang dia tidak mampu berbuat banyak. Zaman sekarang itu mungkinkah? Mungkin. Nah itu sebabnya kita mau katakan jangan kita dibalik suasana ini. Tetap kepala keluarga adalah pria dan dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Kecenderungan untuk kembali dalam kehidupan yang lama ini merusak relasi di dalam keluarga. Sekali lagi kalau kita betul-betul mau mengikuti alur kita. Makanya kesepakatan di dalam pernikahan itu penting. Janji nikah di dalam pernikahan itu perlu diresapi. Kadang-kadang kita lupa. Aku mengasihi kamu baik susah ataupun senang. Baik sakit ataupun sehat. Kita lupa. Seringkali lupa. Sehatnya aja, sakitnya enggak. Senangnya doang, susahnya enggak mau. Seringkali kita lupa kondisi-kondisi itu. Membangun relasi adalah hidup baru. Bagaimana kamu bisa betul-betul memahami pasanganmu dengan baik. Bagaimana kamu betul-betul memahami keluarga itu dengan baik. Bagaimana tanggung jawab kamu di dalam keluarga itu kamu pegang dengan baik. Bagaimana hubungan ini tetap kamu pertahankan dengan baik. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Begitu pula suami mengasihi istri. Sebagaimana jemaat hormat dan taat kepada Kristus. Demikian pula gereja istri dengan suami. Mari kita bangun relation ini. Jangan dibalik. Kadang-kadang suami yang menuntut. Kamu harus taat sama aku. Yang merintah itu bukan kepada suami memerintahkan kepada istri. Tapi Tuhan kepada istri. Suami tidak memaksakan. Gak boleh memaksakan itu. Karena itu bukan tugas dia. Bukan kewajiban dia. Kalau si istri gak mau lakukan itu. Dia tanggung jawab sama Tuhan. Bukan kepada suami. Itu sebabnya mengapa perlu kita pahami betul. Suami harus mengasihi istri itu yang dituntut Tuhan kepada suami. Bukan suami yang menuntut istri harus taat. Tidak. Berapa banyak kerusakan keluarga karena gara-gara salah pengertian ini. Sekarang kalau saya di pihak istri. Gue gak mau taat. Gue gak mau hormat. Gue gak mau betul-betul tunduk sama dia. Kenapa? Karena dia gak mengasihi aku.
Dia tuntut suaminya mengasihi. Itu bukan hak si istri untuk menuntut suami. Tapi kewajiban dia adalah taat. Sama seperti suami, kewajibannya adalah mengasihi, bukan menuntut. Seringkali kita lupa konsep ini. Tapi kalau konsep ini betul-betul ditegakkan, tidak ada kata yang lain. Sukacita dan damai akan muncul. Tapi kalau satu udah mulai menuntut yang lain, maka akan muncul masalah. Relasi dengan keluarga, pahami betul tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kewajiban yang kita perlu kita lakukan dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, saling mengasihi. Roma katakan dalam 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah ini sekarang dua-duanya sekarang. Yang tadi yang pria diminta mengasihi, yang wanita menghormati. Sekarang dua-duanya kamu mengasihi dan menghormati. Dua-duanya. Nah kata-kata saling mengasihi itu menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga, di dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan dengan anak, di hubungan dengan saudara relasi kita, dengan orang tua, dengan betul-betul yang lain yang ada di sekitar kita. Di dalam keluarga. Jadi dikatakan kasih yang sejati ada korban tanpa pamrih. Kalau kita mengharap kita berkorban tapi dengan pamrih. Ya aku mulai mengasihi kamu. Aku mulai kasih kamu kalau kamu begini dengan aku. Aku mulai kasih uang kepada kamu kalau kamu begini dengan aku. Itu bukan kasih namanya. Itu jual beli. Kamu jual baru kamu dapat uang. Kamu beli baru kamu dapat barang. Kamu kasih asal kamu dapat ini. Itu bukan satu kasih. Kasih adalah memberi tanpa mengharapkan balas. Kasih adalah memberi tanpa mengharapkan balas. Kasih adalah melayani tanpa mengharapkan balas. Kasih adalah kasih yang sejati. Yesus mengajarkan kita kasih yang sejati ini. Dia mati di kayu salib untuk membela kita, untuk menyelamatkan kita. Dia mati di kayu salib supaya terbuka jalan kepada keselamatan. Dia mati di kayu salib supaya hubungan dengan Allah terbangun kembali. Dia mati di kayu salib supaya kita diberkati. Dia mati di kayu salib supaya Roh Kudus turun ke atas kita. Berapa banyak karya Allah yang dikerjakannya di dalam kita. Kematiannya membuka jalan ke surga. Kematiannya membuka kita relasi dengan Tuhan. Kematiannya berkat Tuhan dicurahkan. Kematiannya kita dapatkan Roh Kudus. Kematiannya kita memperoleh damai sejahtera dan sukacita. Itu kasih. Yesus enggak mengharapkan balas. Apakah Yesus menuntut? Enggak. Kamu bebas kok. Mau ke gereja boleh. Enggak ke gereja juga enggak diapa-apain. Kamu mau baca Alkitab boleh, enggak baca Alkitab juga boleh. Tuhan enggak menuntut kok. Kamu mau berdoa boleh, kamu enggak berdoa juga enggak apa-apa. Allah enggak pernah memaksa. Itu kasih. Tapi kalau kita menyadari kasih Tuhan, kita tidak mungkin tidak, kita akan melayani. Kalau kita menyadari betapa besar kasih Allah, enggak mungkin tidak kita berbuat bagi Dia. Omong kosong kalau kita menyadari kita nggak melayani. Omong kosong kalau kita menyadari betapa besar kasih Tuhan, kita hanya diam saja. Omong kosong kalau kita bilang aku mengasihi Tuhan tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kasih dengan yang sejati yang Tuhan sudah beri. Marilah kita betul melakukannya di dalam keluarga. Supaya kita bisa saling mengasihi. Bagaimana kita membangun relasi? Yang ketiga,
pengaturan keuangan yang benar. Uang adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kamu. Saya tahu itu butuh. Di dalam membangun keluarga kita butuh yang namanya finansial. Jangan hanya bilang mengandalkan kasih. Kasih itu memang dasar utama. Yang tadi 1 dan 2 itu adalah dasar utama. Di dalam membangun keluarga. Selain dari dasar ini kita juga membangun hal-hal yang lain. Nah, salah satu tembok atau tiang yang saya katakan adalah finansial. Keuangan menjadi finansial dalam keluarga penting. Jadi jangan diabaikan. Kalau satu hal bagian ini kita lemah, kita akan menjadi lemah di dalam keluarga. Makanya uang menjadi bagian dan sadarilah uang adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kamu. Apa buktinya, Pak? Ayub yang kaya raya, Ayub yang boleh dikatakan seluruh Mesopotamia tahu dia adalah orang yang paling kaya di kota itu. Dalam sekejap hartanya habis. Milik siapakah Ayub? Kalau milik Ayub dia bisa mempertahankannya, tapi dia tidak berdaya. Jadi kalau Allah mau memberkati kamu dengan gampang kamu bisa diberkati. Kalau Allah mau membuat kamu tidak berdaya dalam waktu sekejap juga itu terjadi. Berkat adalah milik Tuhan. Kekayaan yang kamu terima milik Tuhan. Yang dipercayakan kepada kita. Yang dipercayakan untuk mengelola keluarga. Membangun keluarga. Finansial yang kita punya untuk keluarga. Bagaimana kita bisa membangun keluarga kita dengan finansial yang ada. Ini yang pertama yang kita mesti sadari. Oh ini enggak kelupaan saya hapus. Finansial adalah milik yang penting yang buat kita sadari. Finansial adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Karena itu bagaimana kamu bisa mengelolanya. Kalau kamu memang gak bisa, si istri gak bisa pegang uangnya. Ya biar kalau si suami bisa, biar kasih dia. Kalau si suami gak bisa, si istri bisa, biar kasih si istri. Jangan bilang, enggak gue gak mau kasih dia. Kenapa? Ntar dihabisin. Berarti dia udah gak percaya. Kalau kamu sudah memulai sesuatu dengan basis ketidakpercayaan. Itu udah gak bisa. Finansial itu keuangan itu butuhnya yang namanya kepercayaan. Kalau Anda bisnis dengan orang gak ada kepercayaan, bisnisnya gak jadi. Contoh, Anda mau beli barang di Tokopedia. Pesen barang, terus udah pesen bayar. Kamu bilang, enggak, gue gak mau bayar, ntar gue gak dikirimin barangnya. Jadi gak ada trust, gak ada kepercayaan. Apakah bisnisnya jalan? Gak bisa. Makanya Tokopedia itu pinter. Dia tahu manusia itu butuh trust. Butuh kepercayaan di dalam bisnis ini. Dan kalau si penjual dan pembeli tidak ada kepercayaan karena belum kenal. Tidak tahu yang jual siapa, yang beli siapa. Di mana yang jual, di mana yang beli. Gak ada yang tahu. Kalau kamu pesen barang. Gue pesen barang ya. Yang jual, ini siapa? Gue gak kenal dia. Di mana tempat tinggalnya, gak tahu. Apakah dia mau pesen, dia pesen barang, dikasih? Enggak. Bayar dulu. Kalau udah bayar, baru gue kirim. Nah yang si beli, kirim dulu. Kalau lu gak kirim, gue gak mungkin bayar. Ntar lu gak kirim, gue gimana? Kalau trustnya gak ada, gak akan terjadi. Makanya dalam situasi yang seperti ini, muncul Tokopedia. Dia jelas di mana dia ada. Yang beli, kasih ke gua uangnya. Yang jual, kirim ke saya barangnya. Aku yang jamin. Kamu tahu di mana aku, di mana ada saya siap kirim uangnya ke kamu kalau kamu sudah kirim. Nah itu sebabnya mengapa ada Tokopedia atau ada yang namanya Shopee atau apapun sekarang ini berjamuran muncul. Karena itu untuk mengatasi yang namanya ketidakpercayaan. Di dalam keluarga kalau kita nggak percaya kepada suami, nggak percaya kepada istri, itu akar permasalahan. Keuangan juga sama. Mari kita bangun relation ini dengan baik.
Bangunlah keyakinan kita bersama dengan baik. Di dalam sisi keuangan. Yang keempat, jangan terikat dengan kecewa. Ini mulailah ketika kita boleh bergaul, mungkin ada orang tuanya datang, ada saudaranya datang dan sebagainya. Istri atau suami kadang-kadang kecewa dengan yang baru, kecewa dengan orang ini, kecewa dengan itu dan itu. Kecewa itu ada. Di dalam sisi kemanusiaan itu normal. Makanya saya katakan seringkali kekecewaan terjadi untuk orang ketiga di dalam keluarga. Muncullah rasa kecewa. Ibumu begitu, bapakmu begini, saudaramu kayak gitu. Dan sebagainya dan sebagainya. Kecewaan mulai muncul. Saya cuma bilang kecewa itu pasti ada. Enggak mungkin enggak. Tapi jangan dipendam. Dipecahkan secara bersama. Kenapa? Ada masalah apa? Problemnya gimana? Atasilah dengan baik. Jangan sampai itu dipendam. Menimbulkan kebencian, sakit hati, apalagi akar pahit. Kalau itu terus-menerus terjadi. Ada mantu dengan mertuanya. Itu clash. Orang tua laki-laki atau perempuan, apakah itu laki atau perempuan, clash dengan menantunya. Mari, ini yang saya katakan be careful dengan orang ketiga. Karena itu kita mungkin dia nggak kecewa dengan suami atau istri, tapi kecewa dengan yang lain. Mungkin kecewa dengan apapun, saya juga nggak tahu. Tapi satu hal kita jangan pendam kekecewaan itu. Itu akan muncul yang namanya sakit hati, yang muncul dengan kebencian, yang muncul dengan akar pahit. Dan itu sumber penyakit. Berhenti. Kita jangan terikat. Jadi kekecewaan itu kita ikat di dalam diri kita. Bangun keluarga. Jangan sampai kita menyimpan kekecewaan. Makanya saya tekankan bangunlah kesabaran. Bangunlah pengampunan. Kesabaran dan pengampunan adalah solusi yang paling tepat di dalam keluarga. Kita sabar. Mengatasi tiap masalah kita sabar di dalam hadapi sesuatu. Apalagi yang menyangkut keluarga ini. Mungkin kita punya anak, nakalnya bukan main. Coba kalau kita gak sabar. Bisa dipukulin tuh anak. Dibentak itu anak. Pembentakan anak, pemukulan kepada anak akan menyebabkan anak itu timbul rasa perlawanan. Kita mungkin gak tahu. Karena kecewa, karena kesel. Karena gak sabar, dikasih makan gak mau makan. Pernah ngalamin yang punya anak. Kasih makan susahnya bukan main. Sabar. Ini perlu di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan. Makanya Allah mendidik kita, melatih kita. Anak-anak itu membangun kita punya kesabaran, kita punya pengampunan. Dan itu akan membangun keluarga. Sehingga kita tumbuh kedewasaan kita di dalam Dia. Bangunlah kesabaran. Bangunlah pengampunan. Latihlah kesabaranmu sampai engkau menjadi orang yang sabar. Aduh, gue gak bisa lah kayak kamu, sabar banget. Itu bukan terjadi dengan tiba-tiba. Butuh pelatihan. Jadi sabar, betul-betul sabar. Pengampunan betul-betul kita lakukan pelatihan. Terus lakukan pengampunan kepada sesama keluarga sehingga muncul hati yang lemah lembut. Kalau dua-duanya kesabaran dan betul-betul pengampunan terus di dalam diri kita, maka muncul kita punya hati yang lemah lembut. Itu firman Tuhan bilang seperti itu. Musa adalah contohnya. Kapan dia disebut lemah lembut? Ketika sudah memimpin bangsa Israel. Bagaimana dia memimpin bangsa ini kalau dia gak punya kesabaran, kalau dia gak punya pengampunan.
Karakter Musa terbentuk yang jadinya lemah lembut. Karena kekerasan ketegaran hati bangsa Israel. Karena betul-betul Musa itu mesti sabar, begitu rupa diuji dan dilatih Tuhan supaya dia sabar. Udah dibilangin bandelnya gak ketulungan. Makanya kesabaran dilatih dan terus kemudian pengampunan, minta ampun terus berkali-kali Musa memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena bangsa ini yang mesti diampuni, dia mesti mengampuni. Makanya muncul karakter itu. Di dalam diri keluarga, biarlah itu juga muncul di dalam kita semua. Bangun kesabaran dan pengampunan. Yang keenam, ingatlah bahwa pasanganmu adalah teman pewaris kerajaan Allah. Teman pewaris kerajaan Allah. Alkitab kita tulis di dalam Petrus. Hai suami, ketahuilah istrimu adalah teman pewaris kerajaan Allah. Supaya doamu tidak terhalang. Hormati dia. Hargai dia. Sebagai teman pewaris kerajaan Allah. Tadi saya mau masukin ayatnya. Udahlah, pasti kita udah tahu semua. Pasanganmu adalah yang mendampingi kamu sampai kamu mati. Ah, masa iya Pak? Ya banyak kan yang kayak begitu. Ya memang ada sih yang enggak. Tapi saya mau tekankan ini perlu kita sadari. Karena kamu berjanji sampai mati, sampai maut memisahkan kita. Sampai maut memisahkan kita. Dan itu adalah merupakan bagian yang gak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Mari kita mau bangun relasi kita dengan keluarga. Sungguh-sungguh kita memberikan pengampunan. Kita memberikan bangun kesabaran kita. Hidup kita tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Mengasihi dengan setia. Itu dasar yang paling penting. Jaga keuangan kita. Jaga relasi kita atau orang-orang ketiga yang ada dalam keluarga. Supaya kita tetap jadi satu keluarga yang harmonis. Bangun kesabaran dan pengampunan itu. Ketahuilah pasanganmu adalah teman pewaris kerajaan Allah. Yang terakhir, duduk berkumpul bersama. Pernah kita kumpul sama-sama? Bapak, ibu, anak duduk sama-sama. Jadikan kebiasaan. Apa? Breakfast bersama. Apa sih breakfast? Sarapan pagi. Sarapan pagi. Makan malam. Ya kadang-kadang boleh duduk bersama nonton TV barangkali. Gak tahulah. Itu perlu. Bangun relation itu. Kebiasaan itu kita bangun. Duduk bersama, makan bersama, doa bersama. Itu baik. Karena ini membangun keharmonisan, kesepahaman, kesehatian di dalam hidup berkeluarga. Ada waktu kebersamaan di dalam keluarga, mungkin kita mau liburan, pergi kemana, ayo. Jalan-jalan, ayo kemana, ayo liburan. Sekali-sekali boleh, kenapa enggak? Jangan kerja melulu tanpa ada pergi. Enggak, buang-buang duit. Di rumah aja, pelit banget lah. Iyalah, betul kan ya? Ibu-ibu setuju lah. Loh iyalah, betul. Kenapa mesti harus begitu kan? Ayo kita bangun hubungan itu. Coba lihat anak-anak lagi main di pasir barangkali di pantai. Kalau perlu bapaknya juga ikut sekalian main sama anak-anak. Betul kan? Kadang-kadang ogah bapaknya. Tapi itu betul-betul saya bahkan bangun relation ini. Duduk bersama, kumpul, liburan bersama.
Duitnya gede Pak kalau sama anak. Ya memang iyalah. Ada harga yang harus dibayar. Tapi memang betul mari kita bangun relation ini dengan baik. Kehidupan kita harus dibangun dengan sempurna. Karena Allah kita adalah Allah yang sempurna. Jangan biarkan kita dihancurkan. Iblis mau menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Dia tidak mau menghancurkan keluarga orang-orang lain. Keluarga-keluarga Kristen yang takut Tuhan itu sasaran pertama. Makanya keluarga pendeta yang paling dia serang habis-habisan. Tapi saya mau bilang bukan hanya keluarga pendeta, keluarga majelis, keluarga pelayan Tuhan, keluarga aktivis. Pokoknya anak Tuhan yang melayani itu yang dia sikat habis-habisan. Supaya jangan melayani. Supaya jangan memberitakan Injil lagi. Supaya jangan pelayanan lagi dikerjakan. Yang happy adalah iblis. Ayo bangun keluarga dengan kuat. Fondasi yang hebat. Nama Tuhan dimuliakan. Kita punya keluarga, kita punya relation. Dengan keluarga itu ikatan menjadi satu kesatuan. Sehingga betul-betul di mata Allah cuma satu. Bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Karena kita punya kesatuan di dalam keluarga. Yang mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Pelayan Tuhan boleh jalan ke mimbar. Sementara saya mau berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Bapak buat kesempatan yang Kau izinkan bagi kami. Untuk dapat bersama di dalam membangun keluarga. Agar relasi ini betul-betul terbentuk di dalam hidup. Biarlah kami tahu Tuhan Engkau sendiri yang betul-betul memahami keadaan kondisi kami masing-masing. Terima kasih Bapak, biarlah Roh Kudus bekerja dalam tiap kami semua satu persatu dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Beri kami hikmat di dalam banyak hal supaya kami betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang takut Tuhan. Beri kami kemampuan supaya kami betul-betul bisa memperhatikan satu sama lain di dalam keluarga. Menjaga kerukunan, kasih dan damai Tuhan boleh selalu ada di dalamnya. Bapa berkati setiap kami sesuai dengan talenta yang kami punya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang butuh pertolongan doa, yang mohon didoakan? Dia boleh angkat tangan, saya mau berdoa buat dia. Terima kasih. Ada lagi? Turunkan lagi. Ada lagi? Terima kasih. Turunkan lagi. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat, jamahan tangan-Mu. Beri dia kekuatan, beri dia penghiburan, beri dia damai sejahtera. Beri dia kemampuan, beri dia berkat-Mu turun ke atas dia. Kalau dia merasakan di dalam bagian-bagian tertentu dari bahasan ini. Bapak, mulai detik sekarang ini, biarlah kasih karunia-Mu turun ke atasnya. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Di depan saya ini ada roti dan anggur sebagai simbolik tubuh dan darah Yesus. Kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Saya undang para pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Sebelum kita mengambil perjamuan ini, Yesus mengingatkan kita lewat Paulus bahwa ini adalah tubuh dan darah Yesus yang dicurahkan buat kita. Lakukanlah untuk memperingati akan Dia. Barang siapa yang mengambil ini tanpa persiapan, tanpa kebenaran Kristus, dia akan mengalami yang namanya kutukan Tuhan. Karena itu marilah sebelum kita mengambil ini, kita mohon pengampunan dari Tuhan. Bangsa Israel sebelum melakukan yang namanya Paskah, dia perlu berpuasa. Kita tidak perlu lagi melakukan itu karena Kristus adalah puasa kita.
Kristus adalah yang sudah menanggung semua ini. Itu sebabnya kita hanya minta pengampunan. Yesus berkata, barang siapa yang berdosa dan mengaku dosa, Allah yang setia mengampuni. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau minta pengampunan dari Tuhan. Biar kekuatan Tuhan, pengampunan Tuhan. Kalau kita merasa bersalah, kita sudah melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Biar mohon kemurahan Tuhan agar kita diampuni. Bapa di surga, kami datang padamu sebelum kami mengambil roti dan anggur ini. Kuduskanlah supaya itu betul-betul menjadi tubuh dan darah Kristus yang menyatu dengan kami. Sehingga kami adalah tubuh Kristus. Dimanapun kami ada, nama Tuhan tetap dimuliakan lewat hidup ini. Bapa, sebelum kami mengambilnya, mohon anugerah-Mu. Pengampunan-Mu turun ke atas kami. Ampuni kami ya Tuhan, supaya kami layak mengambilnya. Terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan. Bagikan. Dosaku
Ada yang belum dapat roti dan anggur, ingin ikut perjamuan, boleh angkat tangan. Sudah semua? Ya, kalau sudah boleh dibuka yang kepalanya dulu, supaya kamu gak susah nanti. Ya, yang kita pegang adalah roti sebagai simbolik tubuh Kristus. Kita tahu Yesus yang disalib itu dia tidak melakukan dosa. Alkitab kita mengatakan tidak ada satu dosa pun yang mengikat dia. Tidak ada satu dosa pun yang bisa melekat kepada Kristus karena dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Dia adalah manusia yang sama seperti kita dan dia bisa tidak berdosa karena Roh Kudus yang ada di dalam dia terus mengingatkan dia tentang hal-hal yang tidak baik. Sehingga dia menjadi orang manusia yang berkenan kepada Allah. Dan dia layak menjadi domba Paskah buat manusia. Domba yang tidak bercacat celah, domba yang tidak bersalah, domba yang kudus, domba yang suci. Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkannya bagi kamu. Barang siapa yang makan tubuhku, di dalam dia ada hidup dan hidup itu kekal. Angkat roti di tangan kananmu, bukankah dengan iman kita percaya ini adalah tubuh Kristus? Kita makan bersama dalam nama Yesus. Sekarang kau siapkan anggur yang menjadi simbolik atau lambang darah Yesus. Kamu boleh buka lebih dulu, siapkan. Yesus mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Barang siapa yang minum darahku, di dalam dia ada hidup dan hidup itu kekal. Aku akan membangkitkannya pada hari kebangkitan. Angkat cawanmu, bukankah dengan iman kita percaya ini adalah darah Yesus? Kita minum bersama dalam nama Yesus. Sekarang tubuhmu mengalir tubuh dan darah Yesus yang membuat kita menjadi satu tubuh. Tubuh Kristus. Satu umat pilihan Tuhan. Satu bangsa yang kudus, imamat yang rajani, milik Allah. Agar supaya kita memberitakan betapa besar karya Tuhan yang dikerjakannya di dalam kamu. Karena itu, kalau engkau punya tubuh yang kurang sehat, jamah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah engkau tubuhmu itu pulih, sehat. Karena Allah mau kita tubuh yang sehat, bisa memuliakan Allah dengan baik. Dengan tubuh yang kuat, kita bisa memberitakan kabar sukacita kepada dunia ini. Biarlah turun kasih karunia dan hikmat Tuhan ke atas kita semua. Dan berkat Tuhan boleh mengalir. Memberikan kesaksian hidup kepada semua orang. Bahwa Yesus itu hidup dan memberkati hidupmu. Memberikan kekuatan dan pemeliharaannya. Terima kasih Bapak buat berkat perjamuan. Biarlah ini boleh terus hidup di dalam kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sambil perjamuan dikumpulkan, kita akan naikkan pujian darah Yesus. Yesus.
akan mendengarkan pujian dari Komisi Umas. Tolong lagunya dinyalakan. Shalom. Puji Tuhan. Ternyata ada satu kesinkronisasian ya antara puji-pujian yang kita nggak sengaja bawakan pada pagi hari ini dengan perjamuan kudus. Karena kami dari, saya sebut aja ya, vokal grup Umas. Ya, vokal grup Umas. Kita nih lagi kolaborasi, sebetulnya yang umasnya kita cuma yang satu ini belum umas. Tapi menjelang umas. Tapi kita bersyukur hari ini kita bisa, apalagi setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah dari Pak Pendeta, dan kita semua tadi sudah diisi dengan tubuh Kristus dan darah Kristus, sehingga kita hari ini menyatakan dan mengikrarkan bahwa Kristus hidup di dalam aku. Itulah lagu yang akan kami bawakan pada pagi hari ini. Dalam aku
Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Terima kasih, Tuhan berkati. Segala puji hormat buat Tuhan Yesus, amin. Salut buat Komisi Umas ya, yuk kita mau beri aplaus sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ya, kita mau belajar dari Bapak-Bapak Ibu rohani kita, supaya kita boleh tetap setia seperti beliau-beliau. Kita akan akhiri ibadah kita, sebelumnya kita akan dengarkan pengumuman. Apakah ada pengumuman? Silakan. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman di hari Minggu ini tanggal 7 Agustus 2022. Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan Bapak Pendeta Jonathan Lukas untuk pelayanan firman Tuhan hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian dari pelayanan hari ini. Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati Bapak Ibu yang sudah melayani dan juga keluarganya. Kemudian pengumuman yang pertama, ini untuk paduan suara gabungan. Ya, jadi kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung dalam latihan paduan suara gabungan GKP Jatinegara. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mendaftarkan diri ke Bapak Robert di nomor yang tertera di layar. Cuma layarnya mana nih? Bapak Robert ini Bapak Ibu ya yang keyboardis kita ini gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin tadi Bapak Ibu, Opa Oma Omas juga yang barusan ini bisa bergabung gitu. Jadi kolaborasinya lebih mantap lagi ya. Makasih Pak. Kemudian yang kedua mengenai penyerahan anak, baptisan selam dan bimbingan pranikah gereja, GKP Jatinegara membuka kesempatan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin melakukan penyerahan anak, baptisan selam dan bimbingan pranikah gereja juga. Ya, jadi bagi jemaat yang ingin melakukan penyerahan anak, Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bagi jemaat yang ingin mengikuti sakramen baptisan air, dapat mengikuti kelas pelajaran dasar kekristenan 1-6 yang akan dimulai pada Sabtu 13 Agustus 2022. Selanjutnya untuk jadwal baptisan selam akan diadakan di Minggu tanggal 6 November 2022. Bagi jemaat yang ingin mengajukan pemberkatan nikah, dapat mengikuti kelas bimbingan pranikah gereja. Ini minimal 6 bulan sebelum pemberkatan ya Bapak Ibu. Itu untuk kegiatan itu semua dapat mendaftarkan lebih lanjut atau mungkin ada informasi yang masih kurang jelas dapat ditanyakan ke sekretariat gereja itu dengan Saudari Sandy Sintike. Pengumuman selanjutnya pendalaman Alkitab dan doa umum GKP Jatinegara. GKP Jatinegara mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bersama-sama hadir dan bergabung di dalam pendalaman Alkitab yang diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam
atau jam 19 via Zoom, dan doa umum GKPY yang akan diadakan setiap Jumat malam jam 8 via Zoom meeting. Semuanya online ya Bapak Ibu. Kemudian bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang memiliki pergumulan di dalam kehidupan dan ingin didukung di dalam doa secara khusus, Bapak Ibu dapat mengirimkan permohonan doanya melalui WhatsApp ke Ibu Lydia Retnaningsih, Bapak David Newsmita maupun Bapak Robert. Pengumuman yang terakhir, mohon dukungan doa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. GKP Jatinegara berencana untuk membeli rumah yang ada di sebelah gereja. Oh, amin ya. Kurang kencang dong aminnya. Amin dulu dong ya. Ya, untuk itu mohon dukungan doa dari seluruh jemaat GKP Jatinegara agar dimudahkan segala sesuatunya, yang mulai dalam negosiasi harga dan juga dicukupkan semua kebutuhan dananya. Amin Bapak Ibu, jadi mohon dukungan doanya ya. Demikian warta jemaat atau pengumuman di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan Om Jo untuk berdoa berkat. Mari kita mau akhiri ibadah ini dan kita mau sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan pertolongannya. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan ibadah ini dari awal sampai selesai. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kegiatan kami masing-masing, aktivitas kami masing-masing. Kiranya hikmat Tuhan, kuasa dan kasih karunia-Mu boleh terus membimbing kami untuk hidup di dalam takut Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong negeri ini, biarlah terus Tuhan pelihara. Kalau dunia ini mengatakan ini dan itu, tapi kami tetap di Indonesia, Tuhan memberkatinya dengan damai dan sukacita. Terima kasih Bapak buat pemerintahan yang ada pada saat ini, Pak Jokowi dan para menteri dan aparatur pemerintahan, badan legislatif dan yudikatif. Biarlah mereka semua boleh bekerja sama untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Kirimkan roh pertobatan atas bangsa dan negara kami. Supaya banyak orang boleh mengenal Yesus Tuhan sebagai juru selamatnya. Karena ketika Yesus ditinggikan, maka dunia akan melihat ada sukacita dan damai di negeri ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami besok dan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Pimpinan kuasa-Mu boleh terus menyertai kami. Kalau kami akan kembali ke tempat kegiatan-kegiatan kami dan ke rumah kami masing-masing dan pekerjaan kami kembali, pelajaran kami di sekolah dan seluruh aktivitas kami, Bapak kami mohon berkat-Mu. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang. Terimalah damai, sejahtera dan sukacita ini. Jadilah terang, jadilah berkat. Mulai dari rumah tanggamu. Lingkungan di mana kau ada. Sekolah di mana kau sedang belajar. Pekerjaan di mana kamu sedang bekerja. Usaha di mana kau sedang berusaha. Dimanapun kau ada. Kita menjadi sumber berkat dan damai bagi sekitarnya. Di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa.